Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Mama Sifais. Oh ya teman-teman, jelang akhir tahun biasanya kita sering memberi hadiah ya buat teman-teman. Nah, saya ada ide nih. Saya mau membuat sesuatu yang simple, yaitu dompet rajut. Dompet yang bisa dipakai untuk tempat koin atau kartu. Nah, caranya simple banget. Ikuti video ini sampai selesai ya. Seperti biasa, tadi saya mengawali dengan tusuk simpul, kemudian tusuk rantai. Tusuk rantainya sepanjang dompet yang mau kita inginkan, karena ini dompetnya trapeze ya. Jadi tidak terlalu sulit. Ini gerakannya hanya melingkar seperti obat nyamuk ya, tidak ada slip stitch. Jadi setelah kita ukur dompet yang kita inginkan, kemudian rantai selesai berapa senti, di baris yang kedua setiap rantai yang sudah dibuat diisi dengan single chain atau tusuk tunggal. Diisi satu, diisi satu, diisi satu, seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa menginformasikan, ini benang yang saya pakai adalah benang polycherry. Kemudian hakpennya atau hooknya saya pakai ukuran 4. Teman-teman boleh pakai ukuran 3 ya, terserah aja nyamannya yang mana. Kenapa saya memilih benang polycherry? Karena benang polycherry ini dia stretch ya, agak melar. Jadi mau diisi kartu KTP misalnya, SIM, foto itu ya, supaya pada saat kita membutuhkan hal-hal seperti itu sudah tersimpan di dalam satu tempat yang tidak usah ngerogoh-ngerogoh lagi, ibaratnya seperti itu. Ini sampai ketemu di ujung, single chain semua. Nanti di ujung-ujung kita akan ada penambahan atau increasing supaya sudut-sudutnya melebar. Nah, ini kita sudah hampir sampai di ujung. Single chain, single chain, single chain. Nah, ini sudah selesai di baris kedua. Lanjut baris ketiga. Di baris ketiga ini di awal tadi yang kita membuat lubang yang pertama itu diisi dengan 2, satu lubang diisi 2 single chain, jadi increase ya. Kemudian memutar lagi, kita isi dengan single chain semua. Jangan lupa ekor benang sisa yang tadi kita buat tusuk simpulnya diselipkan supaya rapi. Merajut dengan benang polycherry itu menurut saya paling nyaman ya, karena dia teksturnya ringan. Kemudian untuk pemula itu kan biasanya tusukannya masih belum konsisten, jadi mau ditarik-tarik pun dia nggak akan lepas. Dan dengan benang polycherry ini produk yang kita bikin bisa banyak banget, bisa buat tas, sepatu, mengcover sepatu, dompet gitu ya. Produk-produk yang bukan dipakai bukan wearing ya, bukan untuk pemakaian seperti topi atau shawl seperti itu. Ini kita udah baris ketiga. Kembali di ujung, karena tadi di ujung yang satunya kita sudah ada increase, penambahan. Ini juga diisi satu lubang dengan 2 single chain. Muter lagi tanpa ada penambahan, jadi muter kayak obat nyamuk aja gitu ya. Setelah penambahan satu lubang diisi 2, kemudian kita mulai satu lubang diisi 1, semua 1 sampai ketemu di ujung lagi. Jadi dia akan oval seperti itu. Nah, dilihat seperti ini ya teman-teman, dia akan membentuk oval. Jadi nanti pada saat membuat badan tas, maksud saya
badan dompet ke atas itu dia akan lurus, tidak melengkung. Terus single chain ya sampai ketemu lagi nanti di ujung. Pastikan tidak ada yang terlewatkan dari lubangnya. Sudah baris keempat ya teman-teman. Kemudian kita melingkar lagi di baris selanjutnya, baris kelima. Baris keempat sudah selesai. Seperti ini penampakannya. Dia menjadi oval ya. Sekarang di baris putaran selanjutnya, maksud saya round selanjutnya, penambahan lagi satu lubang diisi 2. Kita samakan kiri dan kanan. Nah, kalau sudah simetris begini berarti kita udah benar bikinnya. Lanjut lagi memutar seperti lingkaran obat nyamuk. Ini contohnya yang saya perlihatkan kepada teman-teman. Itu tusukannya sangat sederhana, hanya half double crochet ya, yang dompet hijau kuning itu, yang selang-seling saya pakai 2 warna. Nah, yang saya buat dengan benang warna coklat ini nanti saya akan membuat motif kerang kipas 3. Jadi nanti setelah dasarnya ini selesai, kira-kira cukup sekitar 2-3 cm. Setelah membentuk oval, nanti kita akan naik tetap sama seperti lingkaran obat nyamuk, melingkar terus ke atas tetapi dengan motif. Satu lubang nanti diisi dengan 3 double crochet atau tusuk double atau tusuk ganda ya. Nah, ini kita udah selesai di round yang kelima tadi ya. Sudah terlihat oval ya. Single chain, menyelesaikan satu round lagi sebelum naik ke motif. Andai teman-teman mau membuat dompet yang lebih lebar misalnya, teruskan aja ini lagi, jadi tambah satu round lagi atau 2 round lagi seperti itu sampai saya kira-kira 3 sentian ya. Kiri kanan sudah sama membentuk oval. Nah, sekarang saya mau membuat motif satu lubang diisi 3 DC atau double crochet. Kemudian kita lompat satu lubang, kemudian di lubang selanjutnya baru kita mulai satu lubang diisi 3 double crochet lagi. Jadi polanya 3 DC skip 1, 3 DC skip 1, 3 DC skip 1, 3 tusuk ganda, lompat satu lubang, 3 tusuk ganda, lompat satu lubang, seperti itu. Namanya tusuk kipas 3 ya, atau boleh dibilang tusuk kerang.
3 DC, lompat 1 kan. Nah, setelah lompat 1, di lubang berikutnya kita bikin SC. Lompat 1, kita bikin 3 DC. Jadi dia nggak akan melengkung. Nanti deskripsi boxnya saya tulis di situ dengan pola tulis ya, bukan pola gambar. Nah, saya tuliskan di situ nanti. 3 DC, lompat 1, 1 SC. Lompat 1, 3 DC seperti itu, terus memutar sampai terbentuk badan dompet setinggi apa yang kita inginkan. Baru nanti kita kembali ke tusuk single chain lagi sebelum kita kunci. Terakhir seperti ini ya teman-teman. Ini kita sudah satu baris tusuk kipas 3-nya. Lanjut di round keduanya seperti obat nyamuk aja terus. Jadi di round kedua tusuk 3 ini kan ada tengah-tengahnya nih. Nah, itu yang diisi untuk single chainnya. Kemudian yang di SC-nya kita isi 3 DC. Jadi seperti selang-seling, jadi saling tumpang tindih. Yang tadinya sudah membentuk huruf V seperti rumput gitu, 3 DC itu kan membentuknya nanti V. Nah, itu tengah-tengahnya diisi SC untuk baris yang di atasnya. Kemudian baris yang diisi SC itu diisi V-stitch-nya dengan 3 DC. Jadi dia selang-seling. Itu terbentuk untuk yang cantik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah naik, udah beberapa round saya buat. Untuk dompet yang kecil ini supaya dia tidak menjadi sempit, biasanya saya tidak tambahkan kain lapis. Hanya saya kasih kancing atau kasih zipper yang kecil seperti itu aja. Jadi dia pemakaian muatnya itu lebih maksimal. Kita akan mengakhiri motif kipas 3-nya. Kemudian tetap kita memutar lanjut dengan tusuk. Bisa teman-teman bisa memakai half double crochet dulu, satu baris atau 2 baris yang saling putaran. Setelah itu baru paling atas terakhir sebelum kita kunci badan dompet ini kita buat single chain. Jadi kreasinya bebas ya teman-teman. Setelah motif kerang ini kita mengakhiri motif kerangnya, motif kipas 3-nya ini. Untuk round selanjutnya boleh pakai setengah DC ya, half double crochet atau single chain, monggo mau yang mana aja nyamannya. Ini saya pakai single chain.
kita sudah mau mengakhiri tusuk kipas tiganya, mengakhiri motif. Maksud saya sudah mau mengakhiri badan dompet, maksudnya seperti itu. Kalau teman-teman bingung tadi mau mulainya dari mana, biasanya kita kasih tanda ya dengan peniti atau dengan benang dengan warna lain untuk memberi tanda saja bahwa disinilah tadi saya memulai tusuk awal, supaya nanti terakhir juga berakhir di situ. Untuk pemula membuat dompet seperti ini tergolong mudah ya, asal kita mengerjakannya dengan teliti, jangan sampai ada lubang yang terlewat, karena ini kita hanya memutar seperti bentuk obat nyamuk tanpa ada penambahan atau slip stitch ya, kecuali pada saat kita membuat dasar dari dompet tadi, di ujung-ujungnya memang harus ada increase penambahan supaya dia tidak melengkung nantinya. Ya, kita sudah mau mengakhiri tusuk single chainnya tadi. Sebelum kita pasang resleting atau zipper, nah karena ini dompetnya tidak memakai lapisan atau inner, jadi nanti resletingnya itu dijahit langsung ke badan dompetnya. Sementara kalau kita memakai inner, resletingnya atau zippernya itu dijahit ke kain innernya, kain pelapisnya. Kira-kira ini sudah cukup tingginya, saya tidak akan memberikan tambahan. Ini single chain sampai tingginya sama antara depan dan belakang. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi rapih ya, atas dan bawahnya sama-sama memakai single chain.
Nah, ini dia zipper yang mau saya pakai. Nanti tetap harus dipotong ya. Nah, sebelum dijahit ke badan dompet, kita memakai bantal jarum pentul supaya nanti rapi. Nah, seperti ini teman-teman, dibuka dulu supaya memudahkan sisi sebelahnya saat mau disematkan jarum pentul. Nanti menjahitnya teman-teman boleh memakai jarum biasa, jarum jahit biasa dengan benang jahit biasa, atau kalau punya jarum tapestry yang lubangnya besar dengan memakai benang ini. Jadi kita menyamakan warna. Nah, itu nanti bagian ujungnya bisa dipotong. Seperti ini ya. Sudah dipentulin seperti ini, kita tinggal masuk ke proses penjahitan. Jahitnya seperti jelujur ya teman-teman, atau apa namanya ya, tikam jejak seperti itu. Nah, dimasukin ke lubang seperti ini. Hati-hati kalau ada yang kusut, dilepas dulu aja. Kalau ada yang menyangkut seperti ini, lalu dilepaskan lagi dengan dari jarum, jangan dipaksakan seperti ini. Nah, nanti memutar aja teman-teman, seperti itu aja, tidak apa-apa. Ini dompet bisa dipakai sehari-hari buat belanja ya, misalnya mau ke warung kayak gitu kan, simpel, atau memang untuk menyimpan kartu-kartu penting seperti BPJS, kartu ATM, STNK, SIM, KTP, dijadikan satu di situ. Atau teman-teman untuk menyimpan koin ya, bisa. Ini saya masih ada yang kusut, saya sedang gunakan. Ya, setelah proses penjahitan selesai seperti ini jadinya, dompet rajut mini atau dompet koin kita sudah jadi tanpa inner ya. Seperti itu penampakannya. Bisa dijadikan souvenir loh teman-teman, misalnya untuk memberikan hadiah buat orang-orang tersayang. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya.